A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sejujurnya topik untuk intensif 1 udah selesai semua. Jadi kita bahas nih. Saya harus menyampaikan ini yang dari Ustadz. Mana ini? Oh, ini udah. Nah, ini dia. Nasihat Ustadz di intensif hari ke-10. Hubungan antara guru dan murid. Rasa takut dan kepercayaan. Jadi Ustadz mengajarkan kita semua ini yang di intensif bukan supaya kita bisa buka Al-Quran dan mengerti langsung apa yang ada di dalamnya. Ini baru pelajaran 10 hari kalau berdasarkan kurikulum yang aslinya. Masih banyak sekali yang perlu kita pelajari sampai kita bisa mengerti. Sampai kita bisa buka Al-Quran sendiri dan mempelajarinya sendiri dan mencoba untuk mengerti. Gitu. Karena itu bagi sebagian teman-teman yang alhamdulillah dikaruniai otak yang pintar, cepat nangkap dalam pelajaran, kadang suka, aduh bosen, ini aja terus, coba kasih yang lain, atau lama banget sih, bisa nggak pindah, gitu ya. Kadang-kadang ada anak teman-teman di sekolah kan kadang suka seperti itu, karena kita berbeda-beda. Level belajar kita berbeda-beda, ada orang yang cepat nangkap pelajaran, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Bukan berarti mereka lebih baik atau lebih buruk dari satu sama lain sebenarnya. Itu kata Ustadz. Jadi ya, sabar. Ustadz akan membimbing kita dalam setiap langkah di perjalanan kita bersama Al-Quran ini. Dan kita harus percaya bahwa Ustadz tidak akan melewatkan satu hal pun dalam mengajarkan ini semua untuk kita. Pasti beliau ajarkan semuanya. Hanya ada waktu tertentu untuk setiap pelajaran. Ini. Jadi, bagaimana sebuah pendidikan itu berjalan? Sebuah pendidikan itu berjalan dengan cara terbaik, artinya mengajar dengan sebaik-baiknya, memberikan ilmu, mentransfer ilmunya dengan sebaik-baiknya, dan murid juga melakukan yang terbaik dalam belajar. Jadi kita sama-sama timbal balik, tidak bisa hanya gurunya saja yang berusaha bekerja keras, sedangkan muridnya tidak. Dan tidak bisa juga hanya muridnya yang bekerja keras, gurunya cuma asal-asalan. Jadi harus dua-duanya melakukan yang terbaik. Dan juga di situ ada hubungan saling percaya satu sama lain. Seperti yang Hana sampaikan tadi, maksudnya yaitu teman-teman bukannya cuma percaya bahwa Ustadz itu tahu apa yang diajarkannya. Maksudnya, oh ya, Ustadz Noman itu sudah mempelajari Al-Quran sekian puluh tahun, udah barang tentu dia tahu apa yang diajarkan, mengerti semuanya, bukan sembarangan mengajar. Oke, kita percaya itu dan memang benar-benar seperti itu. Tapi ada satu hal lagi yang harus kita percayai sebagai guru dan murid, yaitu kita harus percaya bahwa beliau akan senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah belajar kita ini. Tidak akan ada yang disembunyikan beliau. Ini terlalu berharga, ini tidak usahlah saya kasih ajar sama murid-murid.
Nah, tidak akan Ustadz seperti itu, pasti akan dikasih semua ilmunya, tapi pada waktu yang tepat. Gitu. Jadi, meskipun kadang-kadang kita sebagai murid pengen, Ustadz, saya udah menghafal ini tabel mudhari, ayo kita menghafal macam-macam family source gitu. Ya kita maunya menghafal macam-macam family source, tapi keluarga source. Tapi Ustadz tahu kita masih harus berada di tabel mudhari. Nah, dan kita harus percaya kalau Ustadz bilang kita masih harus di tabel mudhari, ya kita fokus ke tabel mudhari, jangan berkelana kemana-mana pikirannya. Itu maksud Ustadz. Ini seakan-akan kalau diumpamakan gitu ya, ada bangunan, kalau di kota mah mudah untuk membayangkan. Kalau di tempat Hana tidak ada bangunan 10 tingkat. Paling tinggi juga 2 tingkat, 3 tingkat mungkin kalau ada. Jadi masa nggak sampai-sampai sih di lantai 10? Udah lama banget nih, sampai nggak ya gitu. Jadi kita mulai ketakutan, mulai deg-degan gitu. Sampai nggak kita ini ke lantai 10? Padahal baru 3 tangga yang kita naiki. Gitu. Jangan cemas, jangan takut. Insya Allah kita akan sampai. Kita baru melangkahi 3 tangga, jadi kita belum waktunya ada di lantai 10. Masih ada prosesnya mau ke sana. Ya, kakinya bisa lepas kalau maksain langsung ke lantai 10. Sama dengan belajar seperti itu juga. Ada tingkatan-tingkatannya prosesnya, step by step kalau kata orang itu ya. Dan harus semua kita lalui. Nah, itu. Nanti kita kan sekarang belajar isem, fiil, harf, itu kan per kata ya. Per kata. Terus kita belajar fragmen, lebih dari 1 kata. Nanti sebentar lagi kita akan pelajari 1 kalimat. Nah, itu kan semakin banyak. Kemudian dari 1 kalimat mudah ke 1 kalimat yang kompleks gitu. Nah, seperti itu kita belajar. Ini adalah proses. Ustadz berharap kita sebagai muridnya mempercayai beliau ketika beliau mengajarkan kita rofa nasab jar. Berarti kita memang masih harus di situ. Kita harus percaya dengan beliau. Jangan mikirin, rofa nasab jar kapan ya saya bisa mengartikan ayat ini? Belum. Gitu. Udah mikirnya jauh banget. Baru belajar rofa nasab jar mikir, bisa nggak ya menerjemahkan ini? Kalau udah pikiran seperti itu, ini nih terlalu sulit, sudah mulai ketakutan dan segala macam. Apa kata Ustadz? Kecemasan, ketakutan dalam belajar itu adalah apa ya? Bisa menghentikan kita untuk belajar. Rasanya capek gitu. Kalau bagi Hana pribadi ya, karena Hana pernah juga di posisi yang seperti itu, baru belajar ini udah mikir ke pelajaran yang lebih tinggi. Takut gitu ya. Bisa nggak sih ke situ? Bisa ngerti nggak ya? Atau kapan sih ke situ? Pikiran bercabang-cabang seperti itu. Akhirnya capek sendiri otaknya. Mikirin yang tidak-tidak itu tadi. Udah, kadang minat belajar bisa hilang gara-gara itu. Makanya dinikmati aja setiap prosesnya. Nih, kata Ustadz, ketakutan bisa menghentikan kita untuk belajar. Jika kita terus-menerus berpikir tentang apa yang tidak kita ketahui, saya kok nggak tahu yang ini ya? Saya belum tahu ini loh, saya belum belajar ini gitu. Atau mungkin kita takut kita akan lupa semua yang udah kita pelajari. Ya ampun, saya lupa lagi deh ini harf apa ya?
Duh, bodohnya saya ini. Kadang seperti itu, malah mengatai diri sendiri yang jelek-jelek. Oh iya, saya kok bisa lupa ya, ini kan Rofa gitu. Aduh, Ustadz, kok saya lupa semua. Nah, itu kan bikin kesel kadang-kadang. Cemas, kok nggak ada yang ingat sih, semua pelajarannya bisa lupa semua gitu. Nah, ketakutan yang seperti itu juga bisa menghilangkan motivasi dalam belajar. Karena banyak murid-muridnya Ustadz suka email Ustadz nih seperti ini. Katanya kalau dalam kelas ngerti, Tat. Kalau Ustadz ngejelasin ngerti. Nah, nanti ketika udah selesai belajar, sebentar aja, habis itu lupa semuanya, kata teman-teman. Banyak yang mengalami seperti itu. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang mengalami hal yang sama, ratusan, mungkin bahkan ribuan murid Ustadz yang lain juga seperti itu. Tapi jangan jadikan ketakutan dan kecemasan itu menguasai diri kita. Karena nanti akhirnya itulah yang akan membuat kita berhenti untuk belajar. Kata Ustadz, oke, kamu tidak akan mengingat beberapa hal atau yang sudah kita pelajari. Ustadz tahu kita bakalan lupa, katanya. Oh ya, saya tahu kamu bakalan lupa. Karena apa? Karena Ustadz akan mengajarkan hal itu kembali. Nah, dan beliau akan mengajarkan itu dengan cara yang akan membuat ketika udah dijelaskan lagi, ketika udah selesai kelasnya, nanti teman-teman lebih sedikit lupanya. Mengerti nggak maksudnya? Oke, diajarin yang pertama, Tat, lupa semua, Tat. Oh iya, saya tahu kamu bakalan lupa. Sini saya ajarin lagi. Nah, mengajarkan yang kedua, caranya itu agak sedikit berbeda. Dengan cara yang pertama, setelah diajarkan yang kedua ini, teman-teman akan mengingat lebih banyak dan hal yang teman-teman lupakan itu akan berkurang. Intinya, memori teman-teman akan lebih bertambah, seperti itu aja. Nah, nanti kan masih ada tuh yang kelupaan, diajarin lagi sama Ustadz. Sampai apa yang teman-teman lupakan berkurang sedikit, sampai akhirnya ingat semua, akan jadi kayak apa ya, natural aja di diri kita, gitu. Ini kan hal-hal yang baru nih yang teman-teman pelajari di sini. Nah, lama-lama nanti jadi sesuatu yang biasa bagi kita. Oh, itu Ropa. Ah ya, oh ya, itu min. Huruf jar itu gampang. Jadi sampai ke tahap yang seperti itu, Ustadz akan membawa kita. Jadi jangan khawatir kalau sekarang teman-teman lupa, memang kata Ustadz bakalan lupa. Nah, beliau udah tahu seperti itu. Nah, ini dia. Jadi, tapi itu semua adalah langkah-langkah yang harus kita jalani, harus kita lewati. Baru aja 10 hari. 10 hari itu adalah langkah pertama. Tapi itu adalah sebuah gerakan yang besar. Ya, langkah yang besar. Nah, sekarang di akhir intensif 1, kita insya Allah akan mengambil satu langkah yang baru lagi. Jadi kata Ahmad, kita tidak bisa mengharapkan seorang bayi langsung berjalan setelah dia lahir. Wah, iya, betul. Kita kalau bayi baru lahir langsung berjalan, serem. Nah, itu. Tapi sebenarnya ada maknanya juga. Maksudnya apa? Segala hal itu ada tahapan-tahapannya. Jadi, relax. Jangan takut, jangan banyak deg-degan, jangan banyak pikiran negatif. Saya di sini, kata Ustadz. Saya gurumu. Nah, ini. Kalau Ustadz yang ngomong, kayaknya
berasa banget bagi Hana. Oh iya, jadi Hana tenang. Oh iya, ada Ustadz nih. Kalau saya lupa, saya tinggal nanya. Gitu. Oh iya, ada Ustadz. Kata Ustadz mau diajarin lagi. Nah, jadi Ustadz, oh saya di sini, jangan khawatir. Dan itu bagi Hana pribadi membangkitkan semangat belajar Hana kembali. Ustadz bilang, saya di sini. Oh ya, saya juga di sini, Tat. Kagak kabur, Tat. Meskipun otaknya udah krak-krek, banyak yang dihafal, tapi saya tetap di sini, Tat. Sama. Karena Ustadz juga masih di sini, saya juga akan bertahan di sini. Bagi Hana seperti itu. Nah, Ustadz bilang, beliau punya banyak informasi tentang kata bahasa Arab dari kita semua yang baru mempelajarinya. Tentu saja, Ustadz sudah berpuluh-puluh tahun ya mempelajari ini. Ustadz tahu banyak hal, dan Ustadz juga bisa memberitahu, menunjukkan tentang hal-hal yang beliau tahu. Tapi kalau Ustadz menunjukkan itu semua, itu bukan berarti kita belajar. Nah, sebenarnya teman-teman di sini kan pertanyaannya alhamdulillah selalu masih di dalam koridor ya. Tapi kita nggak tahu, mungkin rekaman kita ini didengar oleh orang lain suatu saat nanti, nggak tahu, yang apa namanya, yang seperti Hana bilang tadi, memang punya kelebihan dalam belajar. Mereka, orang-orang yang punya kelebihan itu, bertanyanya itu, kita belajar A, dia bertanya Z. Karena memang natural dia memang kan, orangnya dikasih kelebihan dalam belajar, memang natural dia seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang alhamdulillah dikasih kelebihan begitu, yang suka kasih pertanyaan advance ya, pertanyaan tingkat tinggi, kadang-kadang pertanyaan yang seperti itu tuh melukai kita. Ya, melukai kita. Dan itu tidak berarti Ustadz tidak menyukai pertanyaan tersebut. Itu hanya Ustadz hanya perlu bilang, oh belum ya, nanti ya, seperti itu. Tunggu ya. Karena kalau Ustadz jawab sekarang pertanyaan-pertanyaan yang tingkat tinggi itu bakalan apa namanya ya, mengacaukan apa yang kita udah pikirkan gitu. Mengacaukan, Ustadz kan pengen kita berpikir tentang satu topik. Kalau Ustadz jawab pertanyaan tingkat lanjutan itu tadi, pikiran kita yang Ustadz pengen mikirin ini bakalan kacau. Udah terbagi pikirannya. Nah, Ustadz nggak mau seperti itu. Jadi, satu langkah, dan kita bangun hubungan saling percaya ini. Nah, kalian, kata Ustadz, kita yang percaya sama beliau dan yang ingin terus bersama beliau dalam perjalanan ini, niatnya Ustadz, tujuannya Ustadz adalah untuk membawa kita atau untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang beliau tahu tentang pelajaran bahasa Arab. Dan kemudian membawa kita pada poin di mana kita bisa mempelajari Al-Quran. Arabik ini kan baru pembukaan istilahnya ya, belum belajar Al-Quran. Kita harus mengerti bahasa Arab dulu baru bisa belajar Al-Quran kan. Nah, Ustadz bakalan kasih tahu kita semua tentang pelajaran bahasa Arab, kemudian beliau akan membawa kita ke poin di mana kita bisa mempelajari Al-Quran, kita bisa melakukan penelitian, ketika kita baca tafsir, kita lihat etimologi kata-katanya, ketika Ustadz
berdebat itu apa ya? Ya, berdebatlah tentang analisa grammar tata bahasa suatu ayat. Ustadz pengen ngajakin kita untuk membicarakannya. Nah, itu yang akan beliau latih buat kita. Jadi kita bakalan sampai kepada percakapan-percakapan yang seperti itu. Insya Allah suatu saat nanti dengan Ustadz. Seperti yang teman-teman tahu, ada namanya di situ teman-teman intermediate di grup kan, Hana suka kasih tahu itu setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu itu teman-teman intermediate ini. Alhamdulillah kita sudah membicarakan ini. Tapi semuanya kita yang di kelas intermediate yang sekarang membicarakan ini, kita pernah juga di posisinya teman-teman sekarang. Belajar rofa nasab jar. Semuanya berawal dari itu juga. Nah, itu. Insya Allah teman-teman semua bisa sampai di sini juga. Kita bisa sama-sama ini. Ya, membicarakan tata bahasa satu ayat. Oke, di sini azan. Oke, azannya belum selesai tapi udah mulai rame. Nggak bisa lagi dengerin mana yang mau didengerin. Kedengaran banget ya azannya ya, teman-teman? Enggak, Kak. Enggak kok. Oke, alhamdulillah. Di sini rame banget azannya. Nah, jadi Ustadz bilang, Ustadz pengen kita membaca banyak hal, buku-buku ya yang berkaitan dengan Arabik, Al-Quran. Jadi Ustadz percaya kita bisa sampai ke poin tersebut. Ya, pasti insya Allah bisa sampai ke posisi tersebut. Nih, Ustadz cerita pengalaman beliau. Katanya waktu beliau belajar bahasa Arab, waktu itu Ustadz kerja full time. Full time itu berarti dari pagi sampai sore ya mungkin ya. Kemudian beliau juga kuliah, punya sepotong pizza, dan tambahan lagi 3 jam belajar bahasa Arab. Tuh, sibuk banget kan? Kerja full time, kuliah, punya sedikit makanan. Artinya Ustadz waktu itu kondisi finansialnya ya cuma 1 potong pizza, yaitu. Dan beliau masih sempat belajar 3 jam bahasa Arab. Bagaimana, seperti itulah bagaimana beliau memulai. Nah, seperti itu. Ustadz tidak punya
nggak belajar bahasa Arab full time seperti itu. Kayak maksudnya ada kan teman-teman kuliah mungkin bahasa Arab segala macam. Nah, Ustadz enggak, ya cuman ini aja 3 jam sehari gitu. Dan Ustadz juga sama, punya ketakutan yang sama, punya kecemasan yang sama. Aduh, gimana nih saya mau ingat semuanya? Ya karena kan wajar ya, kerjaan, kuliah, segala macam. Tambahan lagi banyak, 3 jam itu banyak informasinya kita dapatkan dalam 3 jam. Gimana nih saya mau ingat semua ini? Ustadz juga pernah di posisi seperti itu. Nah, semua yang Ustadz butuhkan waktu itu, ya, Ustadz butuhnya waktu itu cuma pengen dengar gurunya bilang, nggak apa-apa, kamu hanya harus percaya sama saya. Ustadz pengen dengar gurunya bilang seperti itu. Waktu itu. Percaya aja sama saya. Gitu. Pengen dengar seperti itu. Nah, ketika kita sebagai merasakan energi positif, ya lebih banyak hal-hal positif gitu ya. Ketika kita merasa lebih positif, lebih ya otak kita juga bakalan lebih segar. Nah, kalau otak kita lebih segar, kita bisa lebih fokus dalam pelajaran. Nah, ketimbang kita mikirin tentang melupakan banyak hal. Gitu. Kata Ustadz seperti itu. Makanya penting banget ya dengar Ustadz bilang seperti ini untuk kita. Nah, Hana bukan gurunya teman-teman. Hana sebenarnya lagi belajar menyampaikan ini dalam bahasa Indonesia. Hana yang harus terima kasih kepada teman-teman mau diajakin belajar bareng, mau kasih kesempatan Hana belajar untuk menyampaikan ini dalam bahasa Indonesia. Tapi Hana juga, meskipun bukannya guru teman-teman, Hana pengen bilang, Hana di sini, dan Hana berharap teman-teman juga percaya sama Hana seperti teman-teman, seperti Hana percaya sama Ustadz. Begitu. Kalau ada apa-apa kita bisa saling tanya. Kalau Hana nggak tahu, Hana insya Allah punya banyak sumber yang bisa menjawab insya Allah pertanyaan teman-teman. Di kelas kita banyak Kak Nur, Kak Ferry, Kak Nivia, pokoknya banyak. Dan kalau misalnya nggak bisa juga, banyak teman-teman yang dari luar. Kalau nggak bisa juga, masih ada Ustadz. Gitu ya, jadi mudah-mudahan kita bisa saling percaya satu sama lain. Nah ini, Ustadz sudah mengajar bahasa Arab ini, buku yang kita pakai, intensif segala macam, Ustadz udah mengajarkan itu selama 20 tahun. Ustadz udah tahu lah apa yang beliau ajarin itu udah hafal di luar kepala. Ustadz tahu semua pelajarannya, halaman berapa ya. Makanya Ustadz bilang, halaman 6 hafalkan. Halaman 6 apa? Tabel Muslim. Halaman 12. Apa itu halaman 12? Feminin kabib. Itu. Ustadz sampai halaman-halamannya ingat. Ya karena udah 20 tahun beliau mengajarkan hal yang sama. Ustadz tahu semua contoh-contohnya, Ustadz tahu semua halaman-halamannya ya. Jadi Ustadz bilang, intensif ini akan membantu kita sangat banyak. Ini satu hal yang penting. Nah, jika teman-teman bisa meluangkan waktu beberapa jam dalam sehari, lebih tepatnya 3 jam dalam sehari, untuk intensif ini, insya Allah nantinya ke depannya pelajaran kita akan jauh-jauh lebih mudah. Gitu. Kita tuh harusnya intensif kan 10 hari, ada 4 intensif. 40 hari ditambah libur 12 hari, 52 hari itu kira-kira berapa minggu itu? Bagi 4
13 minggu ya, sekitar 3 bulanan. Sakitnya itu hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan, gampang aja semuanya. Nah, ini. Hana pengennya ditambahin jamnya supaya jangan terlalu lama. Tapi kalau misalnya teman-teman nyaman dengan ini ya nggak apa-apa sih. Mungkin di tahun depan kita bisa bikin kelas baru lagi untuk teman-teman yang minat belajar intensif 3 jam sehari. Hana pengen coba lagi. Hana pengen coba ikutin kurikulumnya Ustadz. Bisa nggak ya kita sama 3 jam sehari? Gitu, insya Allah tahun depan, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Dan untuk kita, kalau teman-teman nyaman dengan lambat gitu ya, apa namanya tuh, santai, nggak apa-apa, kita jalan santai aja, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah, biarpun sedikit tapi terus menerus ya. Insya Allah, yang penting niatnya tetap sama, pengen mengerti Al-Quran, pengen lebih hidup dengan petunjuk Al-Quran, berdasarkan Al-Quran gitu ya. Nah, itu pesan dari Ustadz, teman-teman. Semoga bermanfaat. Mikirin Ustadz sekarang lagi ada di Indonesia dan mengajarkan teman-teman kita yang lain di sana, sedangkan kita di sini menyampaikan pelajaran dari beliau yang kemarin. Indah banget ya. Udah ada rantainya gitu. Masya Allah. Nanti nggak lama lagi teman-teman mengajarkan siapa anaknya atau siapa gitu. Ini kita semua terhubung karena Al-Quran. Insya Allah besok kita latihan lagi. Jadi diseling-seling aja, 1 hari ini, 1 hari latihan, 1 hari ini, 1 hari latihan. Seperti itu ya. Insya Allah ini ada 1, 2, 3, 4. 4 lagi. Tuh. 4 lagi dan tamat. Alhamdulillah. Gitu. Nah, teman-teman, kita punya waktu 3 menit setengah lagi. Ada yang mau didiskusikan? Bagus banget, Kak. Aduh, jadi waktu di Kak Hana ngomong tuh sambil ngebayangin diri kita sendiri kan. Ya ampun, iya ya. Suka. Nggak ngerti, ini lupa. Kalau pas kita lupa, kita buka lagi kan. Serta mau sifa itu apa. Aduh, deg-degan. Iya. Memang posisinya kita harus lupa dulu, bukan harus lupa. Kalau memang lupa, memang kita di level itu ya. Insya Allah nanti diajarkan kembali. Ingat, Kak Nur, Kak Nurca. Iya, Hana juga waktu dengerin Ustadz bicara seperti itu sedih, juga terharu ya. Ngebayangin seakan-akan ketika Ustadz bicara seperti itu seakan-akan seorang ayah bicara sama anaknya. Iya, gitu ya kali ya. Seperti itu. Nah, ya. Dan nggak nyangka banget bisa merasakan feeling kayak gitu. Padahal Ustadznya di mana, kitanya di mana. Tapi apa yang disampaikan dari hati emang sampai ke hati lagi ya. Memang betul itu. Nggak peduli seberapa jauh. Ini Kak Hana ngomong gitu kita juga nyampe loh, Kak. Apa sih kayak? Iya benar iya, deh. Alhamdulillah. Itu betul-betul ada terjadi. Betul sekali. Sampai berkaca-kaca, kata Kak Nurca. Iya, Hana juga. Nanti lagi, kapan ya Ustadz bilang? Nanti kenapa saya bikin ini? Ustadz pernah bilang, rekam ini semua, kata Ustadz. Nanti kalau saya udah nggak ada lagi di dunia ini, nangis semua. Ya Allah, Ustadz.
baru dengarnya gitu aja sampai merinding, pada nangis teman-teman. Ya iyalah, padahal baru padahal Ustaz cuma menceritakan apa yang ada dalam hatinya aja, mengungkapkan isi hatinya. Tapi ya, seperti itulah hubungan kita dengan Ustadz. Inilah spesialnya Dream program. Spesialnya guru kita Ustadz Nauman. Beliau bukan hanya mengajarkan materi-materi, tapi juga beliau mengajarkan kita akhlak dan juga apa ya, kayak perasaan-perasaan seperti itu ya. Perasaan ya, betul. Emosi gitu ya Kak ya. Nah, emosi kita juga dilatih sama beliau. Makanya Hana apa ya? Memang luar biasa sekali guru kita itu, Masya Allah. Tidak pernah Hana temukan pelajar Dream itu yang kayak bicaranya itu tinggi. Selalu mereka itu rendah hati. Aneh banget. Nggak pernah Hana temuin. Alhamdulillah selama 2 tahun. Dengan begitu banyak murid-murid